Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Aulia Ananda dengan NIM 2020310008. Jadi hari ini kita akan membahas metode Doolittle dan sifat-sifat determinan matriks. Jadi yang pertama kita bahas sifat determinan matriksnya dulu ya. Yang pertama ada jika A metrik bujur sangkar, maka determinan A sama dengan determinan A transpose. Jadi kita bisa mencari determinan A-nya jika determinan A-nya itu sudah ditranspose. Nah, jadi transpose itu adalah mengubah kolom menjadi baris ataupun baris menjadi kolom. Seperti yang dicontoh, baris pertama menjadi kolom pertama dan kolom pertama di sini menjadi baris pertama. Bila sudah ditranspose, baru kita cari determinannya. Oke, yang kedua kita lanjut. Jika A dan B adalah metrik bujur sangkar yang berordo sama, maka determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, cara nyari determinan A-nya adalah mengalihkan diagonal utamanya, yaitu 2 kali 5 kali 6. Hasilnya adalah 60. Selanjutnya, kita mencari determinan B. Sama seperti yang tadi, mencari determinan B itu kita harus mengalihkan diagonal utamanya, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Sesuai dengan rumus yang tadi, determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi kita dapat determinan A-nya adalah 60, determinan B-nya adalah 8, kita kalikan hasilnya 480. Oke, lanjut yang ketiga. Jika A metrik bujur sangkar yang memuat baris atau kolom, di mana elemennya 0 atau sebanding, maka determinan A sama dengan 0. Nah, di sini saya punya contoh. Jadi, kita mencari determinannya itu mengalihkan angka-angka yang terdapat pada diagonal utamanya. Nah, 2 kali 0, 0, 0 kali 6, 0. Jadi yang di sini dimaksud adalah jika suatu matriks diagonal utamanya itu mengandung unsur angka 0, sudah dipastikan bahwa determinan tersebut adalah 0. Jadi kan kita mencari determinan matriksnya ada dengan cara mengalihkan diagonal utamanya. Jika di dalam diagonal utama ini terdapat unsur 0, sudah dipastikan hasil dari determinan tersebut adalah 0 ya. Nah, di sini juga ada lagi 2, 5, 0. 2 kali 5, 10, 10 kali 0 itu adalah 0. Sehingga determinan matriksnya adalah 0. Yang keempat, jika A matriks segitiga atas atau bawah yang berordo n kali n, di mana elemen diagonal utama tak 0, maka determinan A sama dengan A11 kali A22, A33 sampai ANN. Contohnya di sini, jadi matriks segitiga atas, maka rumus determinannya adalah mengalihkan semua angka pada diagonal utama. Nih ya, bisa kita lihat. Di sini diagonal utamanya itu adalah 2, 3, 5, dan 4. Jadi kita mengalihkan 2, 3, 5, 4 hasilnya 120. Begitupun dengan matriks segitiga bawah. Kita juga harus mengalihkan angka-angka pada diagonal utamanya. Selanjutnya, jika A dan B metrik bujur sangkar yang berordo sama, jika metrik B diperoleh dari A dengan cara mengalihkan sembarang baris atau kolom dengan konstanta K tak 0, maka determinan B sama dengan K kali determinan A. Contohnya, di sini saya punya matriks A. Bila kita hitung, determinan A-nya ini adalah 21. Tapi kalau kalian lihat, di sini terdapat perbedaan pada matriks B dan matriks A. Perbedaannya adalah angka pada baris kedua pada matriks A itu adalah 1, 2, 3. Sedangkan pada baris kedua di matriks B adalah 2, 4, 6. Angkanya terdapat dari mana sih? Jadi kita mengalihkan ini, angka-angka yang pada matriks A di baris 2 itu kita kalikan dengan 2. Jadi 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2. Didapatkan hasil seperti ini. Begitupun dengan baris ketiga.
kita kalikan dengan unsur 3, 4 kali 3, 1 kali 3, 6 kali 3. Nah, kalau sudah dapat, kita cari determinan B-nya. K1 kali K2 kali determinan A. Tadi K1-nya adalah, tadi dari sini ya, kita ubah ke sini, itu dikalikan dengan 2. Jadi K1-nya adalah 2, dan K2-nya adalah 3. Nah, determinan A-nya tadi sudah dihitung adalah 21. Nah, 6 ke 21 adalah 126. Lanjut, determinan A dan B matriks bujur sangkar yang berordo sama. Jika matriks B diperoleh dari A dengan cara menukarkan semua elemen sembarang baris atau kolom, maka kita punya rumus determinan B sama dengan minus determinan A. Di sini saya punya contoh, matriks A-nya itu memiliki determinan dengan hasil determinan adalah 21. Nah, kita pengen cari determinan B-nya. Determinan B itu rumusnya minus determinan A. Karena tadi kita dapat determinan A-nya adalah 21, jadi hasilnya adalah minus 21. Nah, beda lagi dengan yang determinan C. Determinan C sama dengan minus determinan B. Nah, karena di hasil tadi determinan B-nya adalah minus 21, jadinya minus ketemu minus jadi plus, sehingga hasilnya 21. Nah, sifat determinan matriks yang terakhir adalah jika A dan B matriks bujur sangkar yang berordo sama, jika matriks B diperoleh dari A dengan cara mengalihkan sembarang baris atau kolom dengan konstanta K tak 0 dan hasilnya dijumlahkan pada baris atau kolom yang lain, maka determinan B sama dengan determinan A. Nah, di sini ada operasi elementernya, bisa dilihat ya, di sini ada operasi elementernya. Jadi saya punya contoh matriks A, jadi A11 ini sebagai pivot, A21 dan A31 direduksi menjadi 0. Jadi angka 2 dan 3 di sini harus berubah menjadi 0. Nah, yang di B, A22 sebagai pivot. Nah, A32-nya direduksi menjadi 0, sehingga dia menjadi matriks segitiga atas. Ya, jadi yang tadinya 2, 3, 2 menjadi 0, 0, dan 0. Nah, cari determinannya bagaimana? Cara mencari determinannya adalah dengan mengalihkan diagonal utamanya. 1 kali min 2 dikalikan 4 sama dengan minus 8. Nah, di sini kita akan membahas metode Doolittle. Jadi, sebenarnya Doolittle sama Claude itu hampir sama ya metodenya. Cuma membedakan, kalau di Claude itu kita mencari L, sedangkan kalau di Doolittle itu kita mencari U-nya. Gitu. Nah, di sini metode Doolittle dengan ordo 3 kali 3 udah ada rumusnya. Rumus iterasinya ini iterasi 1 sampai iterasi 5. Sudah ada rumusnya semua. Lanjut, nah ini adalah langkah per langkah untuk mendapatkan rumus yang tadi. Untuk mendapatkan rumus U11 sama dengan A11, ini penjabaran caranya untuk mendapatkan rumus ini. Nah, ini ada iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4, hingga iterasi 5. Penjabarannya ada di sini. Oke, kita lanjut. Ini adalah metode Doolittle dengan ordo 4x4. Kalau di ordo 4x4, iterasinya bukan cuma sampai 5 ya. Iterasinya itu sampai 7, karena dia ada tambahan 1 baris dan 1 kolom. Oke, jadi pada iterasi 6, kita bahas ini, pada iterasi 6, itu kita hitung A43 min L41 kali U13 dikurang L42 dikali U23 dibagi U33. Begitupun dengan iterasi 7. Setelah kita menghitung iterasi 1, 2, 3, 4, dan 5, otomatis kita bisa menghitung iterasi 6 dan 7. Karena angka-angka yang harus dihitung pada iterasi 6 dan 7 itu angka-angkanya dapat dari iterasi-iterasi 1 sampai 5 yang sudah kita hitung. Di sini saya punya contoh soal Doolittle. Di sini mudah ya, ada
matriks A, L, dan U. Masing-masing sudah diketahui angka-angkanya. Sudah diketahui angka-angkanya, sudah lengkap. Ini penyelesaiannya. Matriks A sama dengan matriks L kali U. Nah, cari determinannya itu rumusnya determinan A sama dengan determinan L kali determinan U. Seperti dengan sifat determinan yang tadi, bahwa matriks L dan matriks U ini cara mencari determinannya adalah mengalihkan diagonal utamanya. Jadi 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, 4 kali 10 kali 12. Nah, sehingga bila sudah ditemukan hasil determinannya, kita masukkan ke rumus ini sehingga didapatkan hasil 480. Nah, kalau kita ingin membuktikan dari mana ini angka-angka yang terdapat pada matriks L ataupun angka-angka yang terdapat pada matriks U, kita bisa menggunakan rumus iterasi yang tadi. Nah, di sini ada sebuah pembuktian. Jadi, kalau kita ingin tahu dari mana angka-angka yang terdapat pada matriks L dan U, kita bisa pakai rumus iterasi. Jadi, kita mulai aja. Iterasi yang pertama itu adalah U11 sama dengan A11. Jadi, tadi sudah diketahui ya, A11 itu adalah 4. Jadi, U11 sama dengan A11 itu adalah 4. Dan U12 sama dengan A12 itu sama dengan minus 2. Karena tadi sudah diketahui A12-nya itu adalah minus 2. U13 sama dengan A13. A13-nya itu adalah 4. Kita lanjut ke iterasi 2. Iterasi 2 itu kita mencari L21. L21 itu punya rumus A21 per A11. Nah, A21-nya itu adalah 2. Dan A11-nya kita dapatkan dari sini. 4 ya, 4 sama dengan 1 per 2, jadinya 2 per 4 kita perkecil menjadi 1 per 2. Lanjut ke L31. L31 tuh punya rumus A31 per A11. A31 punya angka itu 4. A11 dapatkan dari sini 4 juga. 4 per 4 sama dengan 1. Kita lanjut ke iterasi 3. Iterasi 3 kita mencari U22. U22 sama dengan A22 min L21 dikalikan dengan U12. Nah, A22-nya itu sudah diketahui dia memiliki nilai 9. Nah, dikurang dengan L21, tadi sudah kita dapatkan L21 itu adalah setengah. Dan U12 sudah kita dapatkan sini nih, U12 sama dengan minus 2. Nah, hasilnya adalah 10. Selanjutnya, iterasi 4. Iterasi 4 di sini kita mencari L32. L32 mempunyai rumus A32 min L31 dikali U12 per U22. Nah, A32-nya ini sudah diketahui nilainya adalah minus 2. L31-nya didapatkan dari yang sudah kita hitung di iterasi 2, yaitu 1. Dan dikali dengan U12 sudah kita hitung juga di iterasi 1 adalah minus 2. Dibagi dengan U22 adalah 10. Hasilnya adalah 0. Iterasi 5 yang terakhir, kita mencari U33. Nah, A33 minus L31 kali U13 dikurang L32 kali U23. A33 di sini mempunyai nilai 16, dikurangi L31 mempunyai nilai 1, U13 mempunyai nilai 4, dari sini ya 4. Dikurang L32, hasilnya 0 tadi, dan U23 adalah minus 15. Nah, sudah dihitung hasilnya 12. Jadi ini rumus iterasi itu bisa digunakan untuk sebuah pembuktian atau juga bisa digunakan bila hanya diketahui matriks A-nya saja. Bila hanya diketahui matriks A-nya saja, kita bisa mencari nilai-nilai pada matriks L dan pada matriks U yang belum diketahui. Bila matriks L dan U belum diketahui nilainya, kita bisa mencari dengan rumus iterasi. Nah, bisa juga sebagai percobaan seperti ini. Kita sudah mengetahui angka-angka pada matriks A, L, dan U. Nah, kita hanya membuktikan saja bahwa benar nggak angka-angka itu terdapat dari hasil iterasi-iterasi ini. Jadi, iterasi ya bisa digunakan sebagai percobaan atau juga mencari angka yang memang belum diketahui.
Nah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.